Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tegalasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa kumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yang terakhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah. Bapak Ibu guru hebat, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, izin, dan juga motivasi serta supportnya untuk saya dalam mengikuti kegiatan program buku penggerak ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini untuk meluangkan waktunya, bantuannya untuk saya bisa melakukan aksi nyata nomor 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini ada susunan kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah kesepakatan kegiatan, keempat speaking, kelima materi diseminasi, keenam tanya jawab, ketujuh refleksi dan kembali, yang terakhir yang kedelapan adalah doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pertama yaitu pembukaan. Untuk lebih berkah dan lancar dalam kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Amun Mustafa SPD MM. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini tanggal 24 Agustus hari Sabtu 2024 di SDN Tegalasari ini dalam rangka kegiatan guru penggerak. Guru penggerak ini angkatan ke-11 yaitu kebetulan di SDN Tegalasari ada yang masuk calon guru penggerak, yaitu namanya Ibu Cucu Subadriah, yang mana pada hari ini Ibu Cucu melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Dan untuk itu kita tidak lupa kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau di yaumul akhir nanti memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak Guru SDN Tegalasari, dalam acara ini kita adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat wajib untuk membantu jalannya kegiatan di SDN Tegalasari, yang mana materinya itu adalah langsung diberikan nanti oleh Ibu Cucu sebagai calon guru penggerak. Untuk itu, Ibu dan Bapak Guru yang ada di SDN Tegalasari, tolong bantulah apa yang diharapkan oleh Ibu Cucu dalam rangka melaksanakan kegiatan ini
Mudah-mudahan ibu cucu memberikan materi kepada kita disimak dan kita nanti bisa dievaluasi dan akhirnya kita bisa diterapkan kepada murid-murid kita yang tercinta. Untuk itu kami selaku pimpinan SDN Tegalsari sangat berterima kasih pada ibu cucu yang telah siap untuk menjadi calon guru penggerak, dan tak lupa kepada teman-teman sejawat yang ada di SDN Tegalsari ini mudah-mudahan menjadi pemicu pendorong kepada kita yang belum bisa menempuh calon guru penggerak. Mudah-mudahan tahun depan nanti juga ada kita menanyakan ke Bu Cucu langsung bagaimana caranya kita supaya bisa jadi guru penggerak. Dan untuk menjadi guru penggerak itu tidak mudah untuk jadi seorang calon guru penggerak itu tidak mudah, banyak rintangan dan banyak permasalahan yang harus kita tempuh. Dan untuk itu kami selaku pimpinan tidak diam, terus mendorong kepada guru-guru yang ada di SDN Tegalsari, tempuhlah ilmu sampai kita mencapai kepada tujuan yang kita diharapkan. Dan terima kasih kepada ibu cucu Badriah yang telah belum lulus tapi masih dalam perjalanan, masih dalam perjuangan yang harus kita tempuh. Dan semua kita doakan semoga khusus ke ibu cucu dalam melaksanakan tugas ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kesehatan dan keluarga kita semua sehat walafiat. Dan untuk itu kami selaku pimpinan tidak panjang lebar dan tidak yang diutarakan, tidak banyak yang diutarakan kepada ibu guru SDN Tegalsari. Dan kami titip saja kepada teman-teman kita yang masih belum menjadi guru penggerak, tanyakan ilmunya bagaimana caranya supaya kita seperti ibu cucu yang sudah masuk jadi guru penggerak, hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kelancaran dan ketabahan dalam melaksanakan tugasnya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai guru di sekolah. Untuk yang ketiga adalah kesepakatan kegiatan. Adapun kesepakatan kegiatan yang hari ini kita laksanakan yaitu seluruh peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, seluruh peserta menghargai dan menghormati saat ada yang berpendapat. Selanjutnya, jika satu peserta sedang berpendapat, peserta yang lain menyimak dan mendengarkan. Kemudian, seluruh peserta menjaga sikap sopan santun selama diskusi atau kegiatan ini. Kemudian, peserta yang memberikan pendapat diberikan apresiasi. Contohnya, misalkan Bu Septi berpendapat, kita apresiasi dengan Bu Septi hebat, luar biasa, ya. Siap, Bapak Ibu? Ya. Bu Septi hebat, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, seluruh peserta menjaga kebersihan dalam ruangan ini. Untuk yang selanjutnya adalah ice breaking. Nah, ini Bapak Ibu, kita nanti akan diiringi oleh lagu yang mungkin sudah
tidak asing lagi di telinga kita ya lagu goyang rumah cita-citakan. Nah ini ada dengan simbol matematika, kita menggunakan gerakan tangan sebanyak 4 kali. Simbolnya pertama ada tambah, kemudian kurang, kali, simbol bagi, dan juga sama dengan. Ini kita lakukan sebanyak 4 kali. Contohnya kalau tambah begini 1, 2, 3, 4. Kalau kurang 1, 2, 3, 4. Kalau kali ya 1, 2, 3, 4. Kalau bagi 1, 2, 3, 4. Kalau sama 1, 2, 3, 4. Siap Bapak Ibu? Ya, mari kita coba bersama-sama ya. Ya, berdiri Maka. Nah, ini videonya bisa disesuaikan dulu. Nah, tangannya sangat lagi bebas ya. Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, jadi SPG ya bisa kita laksanakan di kegiatan kelas juga ya, untuk pembuka kelas maupun di tengah-tengah pembelajaran supaya anak tidak bosan maupun di akhir pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya ini ada konsep-konsep atau konsep-konsep kunci dalam kegiatan dalam budaya positif. Yang satu ada namanya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga partisipasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang materi pertama di sini tadi yang nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dirancang ya berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena ada istilah dari filosofi Ki Haji Dewantara itu bahwa kita adalah harus menghamba pada murid. Menghamba di sini adalah memberikan pelayanan terbaik seoptimal mungkin kepada peserta didik berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, dan juga profil belajar atau karakteristik yang dimiliki oleh murid ya. Dengan misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran yang memberikan pendidikan yang berpihak pada murid ya, di mana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu melayani peserta didik baik secara individu maupun kelompok, itu memberikan bantuan seoptimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya sehingga setiap murid akan belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tujuan dari pendidikan Merdeka Belajar yang saat ini kita laksanakan. Kemudian dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya itu perlu kita tinjau kembali adalah penerapan ya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita harus menerapkan yang namanya disiplin. Nah, di sekolah untuk mewujudkan apa? Adanya disiplin positif ini untuk mewujudkan tujuannya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mulia. Kemudian yang selanjutnya berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, mari Bapak Ibu, karena kita sudah tahu ya profil pelajar Pancasila, boleh saya meminta Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu profil Pancasila. Siap Bapak Ibu? Ya, 1, 2, 3, sok sambil gerakannya. Posisi boleh memimpin? Nah, apa yuk posisi? Maka. Ayo, posisi. Ya. Pakai mic. Oh, Mak. Sambil memakai gerakan ya Bapak Iya, Ibu. siap supaya lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Bapak Ibu, pulang. Ayo. Ya, 1, 2, 3.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi kita selama ini memandang bahwa yang namanya disiplin itu adalah guru mengontrol murid sepenuhnya. Padahal murid juga punya hak ya untuk mengontrol dirinya sendiri. Misalkan kita mengepalkan tangan kita ya, yang berhak mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun murid ya, mau anak itu disiplin atau tidak disiplin itu mempunyai alasan tertentu. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya, tetapi kita bisa memberikan dorongan atau arahan positif kepada murid, tapi harus mempunyai alasan dulu, latar belakang dulu anak itu membuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menemukan anak tidak melaksanakan peraturan di sekolah misalkan, langsung kita mengatai anak itu langsung membuat merasa dia bersalah. Nah, anak itu bisa menjadi minder atau tidak percaya diri atau takut ya, malah bukan membangun diri anak atau memotivasi anak itu. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita kebanyakan berpendapat bahwa kalau kita memberikan penguatan tanpa adanya penerapan yang secara dialog terhadap anak, hanya berbentuk nasihat saja ya, kita diharapkan itu efektif, padahal itu ada solusi lain nanti di halaman selanjutnya, itu namanya restitusi. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya, padahal kita lupa bahwa setiap anak itu berhak untuk berpendapat ya. Misalkan kita membentuk keyakinan keras, nah tidak boleh atau tidak boleh istilahnya membuang sampah di kelas ya, padahal kita tidak bertanya dulu kepada anaknya, lebih baik ditanyakan terlebih dahulu ya, misalkan itu. Jadi tidak memaksa anak untuk melakukan sesuatu sebelum kita memberikan atau memiliki menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Jadi tidak ada kebebasan atau hak kita untuk memaksa, karena pendidikan Merdeka Belajar ini kan kita menghadap pada murid ya, dan harus mendengarkan segala sesuatu apa yang anak memiliki keinginan itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon yang tadi ya Bapak Ibu, miskonsepsi yang tadi itu sebelah sini. Kemudian yang saat ini digaungkan di pendidikan Merdeka Belajar ini adalah yang namanya teori kontrol. Kalau stimulus respon, kalau kita belajar di kampus ya, di kuliah itu, ini ada teori ini biasanya ya yang kita pahami gitu. Tapi ternyata ada yang namanya teori kontrol. Nah, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Kita kadang menganggap apa yang kita inginkan misalkan dalam pembelajaran dengan murid yang diinginkan itu sama ya, padahal belum tentu sama, dan belum tentu apa yang kita akan sampaikan itu dapat dimengerti atau dipahami oleh anak. Sedangkan di teori kontrol itu bahwa kita harus menyadari bahwa realitas yang kita butuhkan itu pasti berbeda dengan apa yang diinginkan oleh setiap murid gitu ya. Karena kita kan dalam pembelajaran juga memberikan soal yang sama kepada semua anak. Padahal anak itu ada yang low, ada yang middle, ada yang hot ya pemikirannya. Nah, itu tentu harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Padahal orang itu memiliki cara pandang atau gambaran tentang sesuatu itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal belum tentu cara kita mengajar menurut kita akan nyampe sampai tujuan. Padahal menurut anak itu cara seperti itu tidak dimengerti oleh dia. Kemudian yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini berdasarkan
stimulus respon. Padahal menurut teori yang sebelah sini adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, karena seperti tadi yang ilustrasi mengepalkan tangan ya. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya ketika kita mendorong anak untuk berperilaku baik dengan memaksa, nah itu justru akan menimbulkan kegagalan. Padahal yang harus dipahami adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi kita meminta pendapat anak terlebih dahulu, apa yang diinginkan, kemudian baru kita masuk ke dunianya dan mencari solusi dari apa yang diinginkan oleh mereka supaya berperilaku itu lebih baik lagi. Kemudian yang ke-8 adalah model berpikir menang kalah. Ketika guru memaksa suatu peraturan tapi anak itu berpendapat lain, nah itu justru kemungkinannya anak itu justru akan membangkang gitu ya. Kita berpikir kita menang, anak itu ternyata kalah gitu ya dalam berpendapat sesuatu menerapkan disiplin. Padahal menurut teori kotor harusnya model berpikir itu menang-menang. Anak berpendapat, kita berpendapat, di tengah-tengah kita mencari solusi daripada permasalahan. Misalkan tadi ini karena budaya positif terkait dengan peraturan atau permasalahan yang dialami oleh anak. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami? Ya, yang selanjutnya adalah ini materi kedua, disiplin positif. Nah, di disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yang namanya artinya disciplina ya, yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu kalau menurut KBBI kan kepatuhan ya, tetapi asal muasalnya adalah dari bahasa luar negeri, bahasa Latin. Disiplinnya yang berarti belajar. Jadi disiplin itu bukan proses merubah orang, tetapi belajar untuk proses orang itu menumbuhkan motivasi di dalam dirinya, motivasi intrinsik supaya lebih baik gitu. Jadi disiplin diri supaya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang selanjutnya dari kata disiplin itu ada istilah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan reward atau ancaman atau hukuman. Jadi ketika anak sudah memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya ya, untuk taat kepada aturan, anak itu walaupun ada imbalan, walaupun tidak ada imbalan dan tidak adanya hukum atau imbalan, itu tidak akan berpengaruh kepada dirinya karena sudah tumbuh motivasi internal di dalam dirinya. Ya, itu namanya disiplin positif. Seperti hanya kita gitu ya. Setiap individu memiliki rajin, dia si A rajin ke sekolahnya gitu. Nah, tidak akan tahu apakah oleh gurunya dia akan diberikan reward atau hukuman karena dia sudah memiliki motivasi yang namanya disiplin positifnya. Disiplin positif ini adalah ada dalam diri orang yang disiplin seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, nah apa upaya kita untuk menerapkan disiplin positif kepada anak-anak kita? Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sebagai mereka, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan ini ya namanya baik ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri. Kemudian dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita dan menerapkan disiplin positif ini supaya menanamkan ke dalam diri anak bahwa kepatuhan atau kedisiplinan diri itu tidak harus didasarkan pada adanya reward atau takut akan hukumannya, tapi harus benar-benar ada kesadaran diri nanti bahwa kita itu menumbuhkan kesadaran diri itu. Kemudian yang selanjutnya tadi ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai apa sih yang harus diyakini oleh murid kita ya berkenaan dengan budaya positif ini? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi ibaratnya ini adalah pagu ya, pagu dalam Merdeka Belajar ini ada tiga
tiga wadah istilahnya, tiga fondasi. Pertama, karena mereka belajar berarti profil pelajar Pancasila. Tujuan positifnya itu adalah memiliki nilai-nilai yang ada di sini, beriman bertakwa, ya, kemudian berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bisa bernalar kritis. Kemudian apalagi ini ada namanya IBO Primary Years Program, ya. Di sini anak kita akan dalam supaya bisa bertoleransi, memiliki rasa dengar rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, berkeingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen. Nah, ini adalah hal-hal yang juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ini supaya dari apa yang ada di sini itu tumbuh lagi yang namanya kedisiplinan positifnya karena memiliki nilai-nilai ini. Kemudian keterampilan hidup, ya, dapat dipercaya karena memiliki anak itu integritas atau kejujuran, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi anak ketika kita tanamkan bahwa harus memiliki kepercayaan diri dan mereka harus menghargai dirinya, apa yang ada di dalam mereka. Mereka harus memiliki nilai yang terbaik dari diri mereka yang harus bisa mereka tunjukkan. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang dipertanyakan? Nah, lanjut ya. Nah, kemudian, ini adalah di tempoh hari, ya, saya melaksanakan kegiatan di pendampingan INP Guru 2 itu tentang fisik gerak. Nah, ini saya mengaplikasikan yang namanya program 5S, ya, untuk penanaman kebiasaan disiplin positifnya. Nah, di sini kita bisa menerapkan kepada anak itu, ya, sebelum belajar atau mengingatkan, ya, kepada anak itu selalu tersenyum, kemudian mengucapkan salam, sopan, dan santun. Ya, ini hanya salah satu contoh, ya. Dengan menerapkan disiplin positif itu bisa melalui dalam dirinya dulu, ya, dengan menanamkan budaya 5S ini. Ini juga salah satu termasuk disiplin dalam hal bersikap. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3. Pertama, motivasi perilaku anak kadang untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kepatuhan itu karena dia takut akan hukuman, ya, akan ancaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena rajin, karena sieun, atau karena ada hadiahnya, gitu, ya. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal dalam diri. Nah, ini kalau motivasi ini ada pada setiap anak kita, itu disiplin positifnya tidak akan ada karena mereka hanya yang di dalam pemikirannya hanya ada ketakutan, hanya ada hadiah. Jadi tidak ada kesadaran dalam dirinya, ya. Walaupun ini memang menjadi salah satu alternatif kadang-kadang, ya, kita untuk mendisiplinkan anak. Padahal ini cara ini adalah tidak efektif, gitu, menerapkan disiplin positif bagi anak. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini lebih kepada motivasi, menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kedisiplinan mereka itu harus ada dalam diri, kita tumbuhkan, dan kita motivasi sehingga mereka walaupun ada hukuman, ataupun ada libur dari sekolah, itu mereka akan berjalan begitu saja, ya, mendisiplinkan diri. Jadi tidak akan tergoyahkan dengan iming-iming apa saja, gitu. Karena sudah ada di dalam diri mereka itu motivasi intrinsiknya, internal dari dalam dirinya, sudah sadar diri, gitu. Jadi sebelum kita tadi juga kan kita juga mengontrol orang lain, jadi kita harus tahu dulu nih anak ini motivasinya bagaimana. Nah, kalau sudah kita tahu, baru kita bisa mengarahkan dan menumbuhkan kesadaran bagi anak tersebut, gitu, ya, yang tidak disiplin.
Kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya hukuman. Nah, kadang kita juga suka melaksanakan hukuman ya. Ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, ini ada saya juga baru menemukan ya yang namanya restitusi, padahal kita sering melaksanakannya, tapi kadang kita tidak tahu istilah. Ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan datang ke siangan, buang sampah, nah itu tidak terencana ya, secara tiba-tiba, tidak ada aturannya, tidak ada konsekuensinya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia berbuat kesalahan, dihukum, kan tidak tahu apa hukumannya gitu. Ya, kemudian misalkan seperti kita upacara ya, anak itu lewat, kemudian dikatayunkeun, nah anak itu tidak tahu jadi katayunkeun itu mau apa gitu, ya karena tidak tahu, tidak ada aturannya. Kemudian bersikap satu arah, jadi hanya kita saja yang menentukan gitu, tanpa meminta pendapat kepada anak gitu. Padahal itu dalam kurikulum mereka itu tidak boleh. Kemudian berupa hukuman fisik apalagi, psikis apalagi. Psikis itu lebih berat daripada fisik. Kalau fisik kan mungkin bisa sembuh, kalau psikis itu bisa terbawa kadang kalau anaknya yang memang ini ya. Jadi itu bisa membunuh karakter juga ya. Kemudian yang selanjutnya konsekuensi. Nah, yang mana konsekuensi ini rada mendingan, nah, terencana dan tidak disepakati. Saya pernah dengar Kak Dadan ya waktu di acara hari Senin ya, jadi pembina itu katanya kalau anak tidak apa di kelas, anak itu harus memungut sampah semua yang ada di kelas gitu ya. Ya, nah itu salah satu konsekuensi. Nah itu terencana dan sesuai peraturan. Itu salah satu untuk mendisiplinkan anak tapi masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya karena ada karena itu menimbulkan anak merasa malu, ya ataupun ketakutan, ya ketidaknyamanan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita memantau nih anak yang tidak jadi tidak ada kesadaran karena tidak ada kesadaran. Jadi guru pun harus ekstra memonitor murid gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak diberi kesempatan dulu, kita secara dialog bertanya kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Restitusi itu seperti itu ya. Jadi tidak langsung kita satu arah menentukan kesalahan dia seperti itu, kita memberikan hukum atau konsekuensinya dengan cara kita gitu ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah kita nanti akan praktik yang namanya restitusi ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada namanya kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan. Jadi anak berperilaku itu pasti ada alasannya, pasti ada keinginannya, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi gitu ya. Karena kita tidak tahu karena kita tidak melakukan proses dialog ya. Karena kita langsung menindaklanjuti dengan cara hukuman atau konsekuensi. Yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita. Ya tentunya seperti hal kita juga manusia memiliki kebutuhan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, ada yang namanya bertahan hidup. Manusia memiliki keinginan untuk bertahan hidup seperti memiliki rumah, kesehatan, makanan, sandang, pangan, papan ya. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok di mana kita berada. Ya, jadi murid pun seperti itu kita harus pahami bahwa anak pertama harus diketahui prinsipnya bertahan hidup itu bagaimana. Kemudian kasih sayang seperti apa yang ingin dia dapatkan. Sehingga misalkan kalau anak memiliki mendapatkan kesalahan, dia melakukan kesalahan, apa sih yang diharapkan sebetulnya? Kenapa dia seperti itu terus? Gitu. Nah, jadi kita harus melihat kebutuhannya. Gitu. Kemudian kebebasan, nah, manusia juga mempunyai kebebasan atau ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Jadi anak pun butuh kebebasan. Ya. Jadi kita tadi sekali lagi tidak bisa menentukan sikap orang lain, tidak bisa mengendalikan orang lain. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan bermain, membuat dan
pengetahuan. Yang terakhir adalah penguasaan, keinginan untuk dianggap bahwa bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Contohnya waktu di kantor ya, Bu Haji Babai pernah mengumpulkan yang namanya anak DEPA ya. Jadi dia itu ada kepuasan sendiri ketika dia melakukan menonjok temannya atau menambah temannya, itu ada kepuasan tersendiri. Padahal itu kan salah ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan apa yang ingin dikuasai olehnya itu supaya perilakunya diarahkan kepada hal yang lebih baik lagi ya. Pengusaha seperti itu memang ada keinginannya ya, mungkin kebutuhannya itu dia seperti itu, tetapi harus tetap lagi kita arahkan ke disiplin positif ya, ke perilaku yang lebih baik. Dan kebutuhan itu yaitu sebetulnya penguasaannya itu mungkin karena negatif ya, tetapi kita selaku guru ya sebisa mungkin ya harus terus menanamkan yang namanya nilai-nilai positif. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya posisi ya, saya orang guru. Nah, ada guru itu sebagai penghukum. Nah, lawan guru teh emosi, si eta kesalahan langsung dihukum. Padahal, nah di kurikulum sekarang kan tidak boleh ya sebenarnya. Kita juga sehari-hari sebenarnya tidak boleh melakukan hal seperti itu ya, karena tidak, ibaratnya tidak apa ya, iya tidak manusiawi gitu kan. Walaupun itu memang salah satu cara terakhir mungkin ya untuk pendisiplinan yang memang begitu dia terus hese. Kemudian ada guru yang pemantau, guru teh sok ningali kelakuan murid si anu, tapi tidak bertindak gitu. Oh si A si A ya begitu gitu. Ya ningali kuat. Jadi John pantau ya. Kemudian ada pembuat kasar bersalah. Kunaon maneh kitu? Kudu ulah kitu. Nah, anak itu jadi merasa bersalah, padahal anak itu dalam kesalahan itu harusnya dirangkul, ditanya dulu ya. Mungkin ada hal-hal kenapa dia melakukan seperti itu gitu. Sehingga kita tahu alasannya dan kita bisa memberikan solusi, dan dia pun mampu berpikir, iya apa yang saya lakukan itu salah, saya harusnya kembali kepada nilai-nilai yang baik gitu ya. Kemudian ada juga guru yang kadang dengan murid itu menjadi teman, menjadi kawan, akrab ya. Tetapi ini juga kadang jadi dilema juga, ada ketidakhargaan terhadap guru. Baik, tinggal jaga si bapak etang besti, si ibu etang bangga, sadere gitu. Kadang seperti itu juga. Tapi yang bagaimana yang harus dianjurkan gitu ya menurut teori ini, itu adalah posisi manajer. Jadi manajer itu adalah posisi di tengah-tengah di mana memberikan solusi kepada permasalahan anak, sehingga anak itu bisa kembali lagi kepada nilai-nilai yang positif, yang baik gitu. Ini tanpa ada hukuman, tanpa ada membuat rasa bersalah, dan juga tidak adanya anak yang menganggap kebaik kayak gitu hapura gitu ya. Dan anak itu jadi sadar itu posisi manajer. Nah kemudian yang selanjutnya mah kalau manajer mah kita mah anak teh diajak berbicara, diajak berdialog ya, diajak tahu, dicari tahu apa alasannya, kemudian kita tanya kepada apa sih sebenarnya kamu inginkan, kamu itu mau seperti apa, menurut kamu hal ini benar tidak. Jadi anak diajak berpikir, sehingga kalau diajak berpikir dia tahu akhirnya, walaupun ada aturan, walaupun apa, kalau dia sudah tahu ya itu baik, pasti dia akan melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan juga manajer. Nah contoh kasus 1, nah saya ini ada tugas waktu itu demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Saya harus menemukan anak yang membuat kesalahan di sekolah. Itu waktu itu ada murid kelas 3 ya. Nah itu maksudnya itu murid itu tidak memakai sepatu, karena memang saya tahu juga anak itu di kelas 2-nya waktu itu juga Sefti ya sudah sering mengingatkan terhadap anak itu. Lalu suruh pakai sandal ya. Nah ini di sini ada kalimat, sana kamu ambil sampah dulu sebelum tak. Jadi kan hukuman itu secara tiba-tiba. Jadi itu tipe posisi guru yang menghukum. Kemudian yang kedua kalimat contohnya,
Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu akan memakai sepatu, kamu sudah membuat ibu kecewa. Nah, rasa ini membuat anak bersalah, si ibu kecewa, aku kan jadi era. Nah, ada membuat rasa seperti itu ya. Nah, itu namanya kita posisinya berada pada membuat rasa bersalah terhadap orang lain. Kemudian yang selanjutnya bapak ibu, nah ini ada pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah kelas kita atau kelas kita gitu, melanggar yang ada di kesepakatan kelas. Kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, bapak ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perilaku kamu di kemudian. Nah, ini anak guru sebagai pemantau ya, tapi tidak memberikan solusi bagaimana anak itu harus bertindak gitu ya. Hanya memantau saja, itu memonitor saja, memberitahu bahwa dia itu salah. Kemudian yang selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Kali ini ibu makan kamu, tapi lain kali jangan pakai santai lagi ya. Ayo dong bantu ibu supaya ibu mampu mendisiplinkan murid, supaya ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Ayo dong bantu. Nah itu kan kalimat itu adalah posisi sebagai teman. Nanti anaknya juga si ibu lagi kena hampura diri, udah babaturan teh ya, ada bagian teh ya. Seperti itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak murid kita, jadi susah menerapkan disiplinnya. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Nah ini adalah yang paling efektif gitu ya. Salah satu cara ya, posisi kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jadi kita bertanya dulu ya. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi anak diajak berpikir untuk mencari solusi bagaimana dia harus bertindak terhadap kesalahan dia, sehingga timbul kesadaran dalam dirinya tanpa kita paksa ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu saya mau bertanya mengenai tadi 5 posisi tadi. Nah ini saya punya 5 kalimat. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat mengenai kalimat yang di sini ya. Contohnya ini ada, saya kecewa sekali sama kamu. Ini kira-kira posisi kontrol gurunya seperti apa Bapak Ibu? Kalimat ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini membuat rasa karena ada rasa kecewa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana yang masuk salah wae? Nah, ini ya hebat Pak Anto. Ayo kita kasih apresiasi. Pak Anto hebat, luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya, ayo lakukan bagi Bapak Ibu. Nah, ya hebat. Serti Bu Else. Bu Else hebat. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kalimat, kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas, jika tidak mengerjakan tugas. Nah, coba kita lihat. Pemantau, ya kan tidak punya solusi. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir. Coba kita tebak apa ini? Apa rencana untuk menyelesaikan ini? Jadi memberikan pendapat dulu kepada anak ya. Tapi di perusahaan manajer SP1 Bu. Masuk SP1. Iya, ya itu di perusahaan ini kita di lingkungan sekolah ya. Disiplin ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu wali kelas sudah melaksanakannya ya, pasti sudah melaksanakannya dan sudah menempelnya di setiap dinding kelasnya. Gitu ya. Ini untuk salah satu cara menumbuhkan keyakinan disiplin positif pada anak. Ya kita lakukan di kelas dulu, dari lingkup kecil baru di aturan sekolah. Nah, mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau sekolah kan peraturan sekolah ya. Kalau kelas kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Silakan, Pak Ibu. Untuk menumbuhkan rasa disiplin terhadap anak-anak dengan kesadaran masing-masing tanpa hukuman atau itu. Oh iya, ya hampir ya. Coba ada lagi Pak Ibu? Pak Anton terlihat serius. Ya, Septi, Pak Dadan, Pak Anton. Mungkin dikatakan sebagai keyakinan kelas. Ini kan dibuat
untuk tujuannya untuk siswa. Ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa juga untuk siswa juga, sehingga keyakinan itu dibuat oleh siswa dengan keyakinan bahwa mereka itu mampu untuk melaksanakan yang akan dijadikan keyakinan tersebut. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, bagus ya. Coba kita kasih apresiasi lagi ya. Bu Haji, Pak Dadang, hebat. Luar biasa. Gitu ya. Biasa. Semangat ya. Dia kopi sama kawan. Biasa. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, ya. Hampir mendekati ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang dan Bu Haji juga. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Nah, tadi juga ya. Sepakat. Kemudian untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa potong ya. Dibuatkan guru dengan melibatkan maaf saya salah ya. Biasanya dibuat oleh guru dengan melibatkan pendapat dari siswa atau murid ya. Jadi betul ada apa yang disampaikan bahwa kesepakatan kelas dibuat, kita menampung pendapat murid, kemudian kita memilahnya, kemudian itu menjadi satu hal yang akan diyakini oleh mereka, disepakati dan dilaksanakan supaya menciptakan apa tadi, salah satunya adalah belajar positif, disiplin positif mulai dari lingkungan kecil, itu lingkungan kelas. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi antara pengaturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Nah mungkin jawabannya adalah kalau keselamatan supaya kepala nanti rumah atau supaya aman ya. Nah begitu pun keyakinan kelas, supaya apa? Supaya murid itu disiplin berdasarkan keyakinan apa yang mereka yakini, yang dibuat sendiri oleh mereka ya. Jadi kalau dibuat sendiri mah mungkin ada rasa tanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab ya ya itu tapi salah satu yang kita harapkan gitu ya dengan adanya perbuatan keyakinan kelas. Nah ini saya kemarin sudah praktik kelas ini ya tentang keyakinan kelas. Pertama kita bisa menampung pendapat murid ya, pernyataan murid di kelasnya. Nah ini contohnya saya putar dulu. Bisa melaksanakan keyakinan kelas ini ya dengan mengungkapkan pernyataan anak-anak di dalam sebuah kertas ya. Kemudian di selanjutnya anak-anak itu ditampung pendapatnya ya. Nah dibagikan satu persatu. Jadi pendapatnya itu dituliskan oleh mereka, keinginan mereka itu seperti apa. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui anak menuliskan ya keinginan mereka, nah kita menyuruh anak, meminta anak untuk menempelkan keinginan mereka ya. Bukan yang sudah mereka tulis itu. Kita asli nama ribet ya mungkin. Nah terus itu ya setelah itu kita memilah ya. Nah kita memilah pendapat anak, jadi disortir. Kelompok mana anu menyatakan anak itu pengen bersih kelasnya ya, pendapat mana yang ingin tertib, pendapat mana yang bisa ingin membayarkan tepat waktu, pendapat mana yang misalkan ingin menghormati menghargai guru. Nah jadi kita pilih-pilih, kan banyak pendapatnya itu. Nah kita kelompok-kelompokan, pilah-pilah pendapat.
Nah, setelah kita memilah pendapat anak, nah kita menyusun pendapat anak itu dengan pernyataan atau kalimat positif. Misalkan anak itu menuliskan jangan berisik di kelas, itu kan kalimatnya negatif ya. Ya, yang namanya keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimat yang positif. Berarti menghargai guru dan teman. Tidak ada ingin keributan di kelas, berarti menghargai atau melaksanakan ketertiban dan keamanan kelas, gitu ya. Jadi buat dalam kalimat positif, dan itu juga harus disepakati oleh anak, ya. Pernyataan itu juga harus ada dari anak, ya. Kita memancing anak-anak gimana nih ini kalimatnya, tidak boleh bersyarat sampah, berarti anak kita pancing menjaga kebersihan. Nah, kita tuliskan kalimatnya positif. Kembali lagi kita harus selalu meminta pendapat anak. Jadi jangan kita mencari keyakinan dasar kesepakatan kelas di internet, tempel di dinding. Nah, ya, jadi membuatnya itu kita harus berdialog dulu, minta pendapat anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, nah tadi kita mengulas lagi apa yang anak-anak yang telah disepakati, ya. Kemudian, nah setelah anak-anak menyepakati, nah kita memotivasi anak. Ya anak-anak, kita ini sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Kalian inginnya seperti ini kelasnya. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah kalau begitu, ini hal yang kalian inginkan, bersikaplah bertanggung jawab dengan melaksanakan. Nah kita lebih beri penguatan lagi ya kepada anak itu, karena itu sudah pendapat kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, sedikitnya agar mudah diingat, itu keyakinan kelas itu dibuat dalam 5 atau sampai 7 keyakinan. Atau nggak bere-bere yang lebih baik viral ya nanti si pernyataan nanti ya, kalimat nanti yang mudah diingat oleh kita ulang membuang sampah dan bahasa ikat sepakatan gitu. Nah jadi kan ingat budak teh gitu, ya. Diharapkannya seperti itu, walaupun kenyataannya memang berproses ya, kita harus menanamkan disiplin itu tidak merubah seperti hanya ketika baja hitam gitu ya. Ayeuna disosialisasi ini langsung berubah ya, biasa gitu ya. Cuma juga berproses gitu ya. Kita juga dari orang dulu baru segede ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya dipasang di dinding kelas agar anak itu tahu gitu ya. Ingat gitu ya, menusuk baca gitu. Kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, bukan muridnya saja, tetapi kita memberikan contoh teladan kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan ya, sebagai ditiup Al-Fatihah, suka ditiup orang tiap kelas. Kalau gitunya memang diajarkan. Mudah-mudahan ya. Ya, secara lahir, ya, secara batinnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu ya saya yakin ini keyakinan kelasnya sudah dibuat ya Bapak Ibu, kita tidak perlu perang. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah yang terakhir ini materi terakhir ya, segitiga restitusi. Nah restitusi itu apa? Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah restitusi adalah salah satu cara yang efektif, bukan satu-satunya ya, tapi salah satu cara yang efektif berdasarkan pelajaran yang saya pahami, itu adalah restitusi yang proses menciptakan kondisi murid agar murid kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah setelah kita melaksanakan restitusi, mudah-mudahan anak itu berubah ya. Tapi berubahnya itu kesadaran dirinya, bukan karena tadi takut ancaman, takut hukuman ya, kemudian diiming-iming hadiah gitu. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dialaminya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa prinsip restitusi. Di sini ada restitusi bukan menebus kesalahan, ya seperti tadi. Anak melanggar aturan langsung diberikan sanksi. Nah, jadi bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi memang
betul-betul anak itu menyadari bahwa kalau dia melakukan kesalahan, oh ada akibatnya. Kemudian yang selanjutnya, anak belajar dari kesalahan itu. Nah kalau dihukum, belum tentu anak itu belajar dari kesalahannya. Karena cium teh tambahnya, hayo berulang di dalam pikiran itu akan cium, dan karena yang belajar lebih disiplin lagi. Kemudian restitusi memperbaiki hukuman. Kalau tadi kita membuat anak rasa bersalah sehingga anak itu mempunyai rasa benci terhadap kita, terhadap dendam, nah itu kan salah juga, itu kurang baik terhadap hubungan kita dulu dengan murid juga gitu. Nah saya juga pernah nih pengalamannya, saya pernah di kelas 5 ambilnya anaknya sekarang. Nah anak itu kan dioe, saya juga ya, karena banyak itu anaknya. Nah itu langsung saya berdoa gitu, kemudian taruh di depan dia, kamu di kelas itu kan anak itu bersalah, dan juga akhirnya yang tadinya udah itu besok nanti beda lagi, ada lain gitu. Oh lagi saya salah gitu ya. Nah iya, jadi ini salah satunya ya, alamat gitu. Jadi ternyata saya itu bukan melakukan restitusi gitu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan tadi ya. Pokoknya macet ibu kia. Nah, kita harus mencari apa sih yang kamu inginkan itu sebenarnya di dialog. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid. Ditanya kamu itu sebenarnya mau apa? Ada apa? Harus bagaimana seharusnya kamu? Kamu tahu gak apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi lebih menyadarkan diri mereka, melihat ke dalam diri mereka itu harus seperti apa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi kan ada kebutuhan dasar itu. Mereka itu menginginkan apa? Kasih sayang. Anaknya sok aja ucapannya. Nah sebenarnya kebutuhannya ingin apa sih dari kita? Gitu. Ada seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Gitu ya. Tapi bukan satu-satunya cara. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah jadi bukan mengubah ya, menumbuhkan karakter baik anak ya. Bukan pada tindakan anak itu harus melakukan apa, tapi harus ada dulu kesadarannya, tumbuhkan dulu kesadaran dirinya ya. Jadi kalau sudah sadar kan, jadi kelakuan oke biasanya lempeng gitu ya. Kemudian yang selanjutnya restitusi itu menguatkan apa yang disadari oleh anak. Kemudian yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Nah kita menawarkan kepada anak ya, kamu harusnya bagaimana kalau melakukan hal seperti itu. Nah kan mampu berpikir, mampu kembali kesadaran dirinya. Karakternya juga nanti akan diharapkan berubah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika mereka berbuat salah, mereka sadar dan kembali kepada kelompoknya atau nilai-nilai yang baik yang dia yakini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini kita nanti bisa praktikkan sedikit. Ada yang jadi muridnya, ada yang jadi Bapak atau Ibu gurunya gitu ya. Nah segitiga restitusi ini kita laksanakan itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya, diharapkannya. Satu dengan apa? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa kalimatnya? Misalkan menstabilkan identitas dulu, kita panggil anaknya. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan kita berbuat salah itu wajar, setiap orang bisa berbuat salah. Jadi kita ini dulu, luruskan dulu gitu ya, pemikiran anaknya dulu. Nah ini contoh-contoh kalimatnya. Kamu berhak merasa, misalkan anak-anak ditilang baik, terus anak terusin tanya, nah kita teh dipanggil, wajar kamu teh marah. Nah distabilkan dulu, ulang langsung dibenarkan, oh iya bagus itu langsung begitu ya, distabilkan dulu. Ketika anak berbuat salah itu langsung didukung, langsung didukung ya kelakuan dia itu. Nah, ada Bapak Ibu apa? Udah berhenti dulu.
di pause. Ya Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, di mana ini adalah prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi anak itu tadi kan pada itu pasti ada sesuatu yang dia inginkan itu. Nah, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tahu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita bertanya, kan dari restitusi itu dialog yang bertanya kepada anak-anak ini validasi tindakan atau kalimat-kalimat yang diajukan dalam proses restitusi. Kegiatan kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak melalui proses restitusi ini. Menanyakan kembali, misalkan apa keyakinan kelas kita sih, kamu berbuat seperti itu, tahukah keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, mengapa kamu melanggar itu? Atau seperti apa gambar kelas kita ideal menurut kamu? Jadi bertanya sehingga dia akan tumbuh, diharapkan ya akan tumbuh motivasinya dalam diri. Oh iya dengan pernyataan dengan pertanyaan seperti ini yang kita ajukan kepada anak. Jadi anak berpikir, misalkan tadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh iya, kalau saya berbuat seperti ini, iya ya salah ya. Ada motivasi tersendiri ya, sadar ya tadi sadar isinya mah ya. Kemudian nah itu tadi ya segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini saya juga di sini tempo hari ada tugas yang namanya demonstrasi kontekstual. Nah ini yang saya praktekkan kepada anak ini yang tidak pakai sendal tadi. Memang ini langganan ya, saya di kelas 2 juga anak ini sering. Nah kebetulan saya ada tugas ini ya, sesuai di rumah kalian. Nah ini juga ada di kelas 4, anak itu mengganggu temannya gitu ya. Nah ini mungkin lagi kenal sama anak ini ya, karena tahu lalu dia itu beliau. Nah kemudian saya juga panggil, kemudian saya juga tanyakan alasan mereka dengan tadi pola 3 tadi. Menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakannya, dan selanjutnya menanyakan keyakinan, dan akhirnya mereka tahu oh iya salah. Tapi jangan beri ulang kali. Nah, tapi mudah-mudahan ya, nah, kita tadilah terus sekuat tenaga ya, untuk membantu anak-anak kita menjadi orang yang disiplin diri, minimalnya diri heula disiplin gitu. Sebelum mengingatkan orang lain, dirinya dulu yang harus disiplin. Kemudian Bapak Ibu ini ada umpan balik ya. Tapi sebelumnya ya saya ingin ini Bapak Ibu ada yang mau bersedia untuk menjadi satu murid dan satu guru untuk mempraktekkan kegiatan restitusi ini. Bu Haji. Nah, yang satu muridnya yang punya masalah, dan satu yang gurunya menstabilkan, memvalidasi dan menanyakan keyakinannya. Corona Bu Haji. Nah ini menstabilkan identitasnya misalkan. Ya wajar buat saran anak ini. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kamu punya pasti punya alasan apa yang membuat kamu ini seperti ini? Mengapa ini? Dan kita yakinkan dengan keyakinan. Nah, kan kamu tahu kita sudah tahu bersama kesempatan kelas kita. Bagaimana sih itu? Semangat Bapak Ibu. Nah, Pak Anto guna tak? Pak Anto. Oh, Pak Anto. Sebenarnya jadi Ini pasihan foto dia lah. Foto istri yang dia. Yuk, efek nasi liwet.
seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Musisi biasaan acting di Bapak Ibu, maaf saya mau bertanya dulu. Apakah yang disampaikan ada yang Bapak Ibu ingin keluarkan atau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan? Oh iya ini Bu, kalau untuk kesalahan individu sih masih bisa. Iya. Tapi kalau untuk urusan kelompok seperti piket, nanti kalau tidak ada punishment, mungkin siswa yang lain yang piket merasa tidak ada cemburuan, tidak ada keadilan. Nah itu gimana caranya kalau untuk kelompok, gitu kan? Kesalahannya melibatkan kelompok. Jadi satu individu berbuat masalah tapi merugikan kelompoknya, gitu ya Iya, Pak ya? kalau dia tidak ada kompak, Tidak ada tindakan. tindakan gimana gitu kan, tindakannya cocoknya harusnya seperti apa gitu. Ya. Itu saya kemarin juga mendapatkan kasus seperti itu ya, ketika Loka Karya kemarin disuguhi kasus seperti itu. Satu anak katanya diceritanya itu malah lompat ke warung, malah jajan, mulai piket. Nah itu bagaimana tanggapan kita? Nah tetap kita harus yang paling efektif melakukan ini gitu. Itu yang saya dapatkan dari Loka Karya kemarin. Karena apa? Karena ditekankan lagi ya di kurikulum Merdeka, kita tidak boleh melakukan yang namanya hukuman ya, walaupun apalagi fisik, apalagi psikis gitu, tidak boleh. Kita harus menerapkan hal-hal yang berpihak kepada murid ya. Yang itu tadi kita memvalidasi tadi, kalau kalau piket kelas itu kan pasti ada ya di keyakinan kelasnya, di kesepakatan kelasnya. Nah tadi ini kita bisa melakukan, anaknya dipanggil gerak, kemudian kamu tahu nggak kesalahan kamu? Kita tanya dulu. Pasti apa anaknya nanya? Oh saya terpiket. Nah setiap orang pasti pernah terpiket sanes kamu aja gitu. Nah kemudian divalidasi, kamu pasti punya alasan terpiket kunaon ada Bu nulaina oke lambat, jadi saya dari semangatnya jadi terus gitu. Nah, barangkali anaknya yang tadinya dia semangat kan melihat keadaan temannya ini. Tapi rata-rata Iya. alasannya lupa. Iya. Lupa. Ya berarti dia mungkin harus beli ramuan khusus gitu supaya Tidak tidak PR lupa, tidak piket lupa. Oh iya. Nah tapi kalau menurut teori ini ya seperti itu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya kata validasi. Kita yakinkan bahwa kita punya kesepakatan untuk menjaga kebersihan piket kelas ya wajib dilaksanakan ya. Tapi memang itu juga menjadi dilema kita ya. Anak terus di kieu, terus di A, B, C, D, G, tetap baik gitu ya. Akhirnya kita menetapkan suatu pola, terus anak imam kudu dihukum karena kalau tanya. Tapi memang sekali lagi hukuman itu sekarang itu sangat tidak baik gitu ya, karena justru katanya akan malah berdampak anak itu menjadi pembangkang juga gitu. Tapi kata memang sulit ya. Nah itu mungkin kita sebagai guru juga harus menemukan taktik gitu ya. Kumaha ya, kudu dikumahakeun ya, supaya anak teh kesadaran diri teh tumbuh teh ya. Ada hese, bayana ada tugas kita gitu. Kan kita menginginkan disiplin, berarti kitanya jangan jerak gitu ya. Berusaha ya, sambil berdoa dan terakhir ya berpasrah kepadanya gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini ada umpan balik yang bisa Bapak Ibu isi, nanti linknya saya bagikan sebelum mengisi umpan balik. Nah di sini sebagai bagian terakhir, jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi pribadi orang teh udah benar-benar disiplin lah, karena orang teh jadi contoh lah gitu bagi ibu orang. Kemudian profesional, orang teh kudu menjaga tahu kewajiban dan hak kita gitu ya, selaku pendidik. Kemudian sosial, ke anak juga kita harus bersikap
Lama sopan supaya apa yang ada di kita itu kan kita sebagai subjek belajar juga ya, selain buku selain apa juga kita ini diri kita itu menjadi subjek belajar bagi mereka. Si ibu mak di rumah teh yang seperti abi gitu jadi pasti berat teh begitu. Si ibu mak teh hanya dua yang cuma teh orang kedua orang api ya yang sok itunya atau si ibu teh kan bilang apa ya atau kalau orang kita asup atau dia misalkan si ibunya yang mengerjakan tugas, tapi kita bisa soalnya anak itu diri kita itu jadi cerminan mereka gitu ya, jangan sampai kita mengabaikan diri kita gitu ya, menjadikan pandangan buruk di anak diri kita gitu. Jadi harus siap dulu kitanya baru kita bisa menularkan nilai-nilai positif kepada anak. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya yaitu seorang pendidik kita bisa menjadi among atau manajer. Ini istilah dari Kerajaan Dewantara UT Among ya. Among itu saya juga ya itu bahasanya mungkin bahasa apa ya kalau ya jadi mengarai gitu ya pengakuan gitu, yang menuntut murid-muridnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak karena hakikatnya pendidikan itu menuntut ya, bukan menuntut kudu gitu kudu kieu ini kudu diarahkan ya, karena tidak boleh tanda dibawa memaksa. Kemudian merdeka bukan memaksa. Tapi nama mereka itu kadang salah menggunakan merdeka ya. Jadi bebas usaha ya gitu. Jadi hese untuk naoke gitu ya. Jadi waktu tambah beban kadang-kadang ya. Kemudian merangkul bukan memukul ya. Anak salah plak gitu. Atau ditajong ya. Ayah abi pengalaman waktu SMA gitu ya. Ayah belum gitu. Tapi udah tadi buku mah ini buku mah ya. Tapi beda dengan sama. Abi kita semua bu. Ya. Hati gitu. Berarti nakal. Nah, tapi sekarang kita posisikan diri kita bagaimana kita menjadi subjek belajar bagi anak berkenaan dengan budaya positif ini, mendisiplinkan diri kita dulu, menumbuhkan kesadaran diri kita dulu, baru kita bisa mencerminkan diri untuk orang lain. Intinya orang perlu kacang ya, di atas di dalam kalkulasi supaya orang biasa ngetengnya sentiasa ada. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada umpan balik yang bisa Bapak Ibu isi. Nah saya akan bagikan linknya di grup ya. Meskipun disebut dicabokan ada yang menjadi maling di grup abi di SMA. Iya, memang berbeda sekali ya. Iya. Kadang memang tergantung kepribadiannya juga ya. Ada seseorang yang tergantung kepribadian dan juga tergantung pasilnya gitu ya. Ada pasilnya di mana anak itu memang nakal sekali. Ada kalanya anak itu memang sesuai tumbuh kembangnya gitu, berkembang itu menumbuhkan disiplin juga seperti itu. Jadi itu adalah kita tidak boleh bosan-bosan ya dedikasikan diri kita kepada anak-anak kita untuk tumbuh rasa kesadaran dirinya untuk melaksanakan disiplin positif. Karena ketika satu individu sudah melaksanakan, semua individu bisa melaksanakan, nah itu akan tumbuh budaya di sekolah itu. Kemudian segala sesuatunya bisa tertib ya, dan juga apapun bisa tercapai. Ya mudah-mudahan kita senantiasa bekerja ya, kemudian senantiasa terus melakukan motivasi terhadap kita supaya terus melaksanakan kegiatan positif sehingga tumbuh dalam dirinya menjadi orang-orang yang disiplinnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, silakan umpan baliknya yang tadi bisa Bapak Ibu isi. Itu di situ saya membuat 3 pertanyaan. Terus? Biasa. Di situ ada nama, identitas Bapak Ibu, silahkan. Saya contohkan Kabayan, SPD ya. Bapak ada pilihan kelasnya, kelas 1 sampai atau kelas mapel ya. Kalau takdir mungkin
novel ya, kemudian yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Tidak diizinkan. Selanjutnya bagaimana pendapat Iya, email apa ya? biasa Pak Dadang sudah? Sudah. Jadi Sudah ada dua. Nah, sudah ya. Sudah masuk juga sama saya. Ya, kurang ya. Ya, Pak. Ya, di naskah. Ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini juga bukan berarti saya tahu, saya bisa ya, tapi kita bersama-sama ya, sama ya melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, dan saya juga hanya ini berbagi pengalaman saja dan untuk memenuhi salah satu tugas yang ada di modul 1.4 ini. Semangat Bapak Ibu! Semangat! Terus dulu ya. Semangat ya, harus selalu semangat. Bisa dibuka aja itu. Bisa dibuka. Ke atas. Dia masuk. Ya Pak, itu sudah ya. Ya. Pak Dadang, Pak Anto. Ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ya, marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita bangga memiliki nilai untuk anak didik kita dan selalu bersemangat. Ya, semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Semangat meskipun banyak tantangannya, banyak halangannya, tapi kita harus seoptimal mungkin memberikan pelayanan pada anak ya. Menerapkan disiplin positif di sekolah kita, karena kalau sudah disiplin semuanya juga akan berjalan dengan baik. Nah, tanpa ribet, tanpa hukuman, orang yang disiplin akan tetap berjalan ya. Ikhlas ya, ikhlas. Kalau di kelas itu mungkin rata-rata kasih reward bae orang tua. terakhir Orang tua mau nak ya. Iya. Tapi itu memang kalau dikatakan anak-anak memang harus diiming-imingi dulu ya, baru dia ada tumbuh gitu ya. Tetapi itu juga ada efek negatifnya. Jadi anak ketergantungan, kalau dia, jadi kalau dia tidak mendapatkan dia, tidak ada hal yang dia lakukan gitu. Berhenti melaksanakan yang baik itu karena tidak ada reward ya. Faktor orang tua yang broken home atau Iya. gimana susah, Iya. jadi menumbuhkan rasa apa tadi itu disiplin internal apa Motivasi internal. motivasi internal itu susah. Iya. Iya, sangat berbanding terbalik ya. Kita mendorong, kita terus berupaya, tetapi latar belakang Kadang anak orang tua juga sendiri mah tidak peduli lah, peduli sekolah aja gitu kan. dibebankan kepada sekolah ya oleh orang tua. Nah,
Nah, itu juga mungkin salah satu tantangan bagi kita, dan kita tentunya harus memberikan pemahaman juga ya kepada orang tua untuk sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakannya. Harusnya yang Harusnya, ya. intensif itu kan di rumahnya. Iya. Anaknya 3 misalkan masih bisa lah harusnya mah gitu, anak 3, sedangkan sekolah 40-an, Iya. ratusan kalau digabung gitu kan. Nah, itu mungkin hal yang jadi problem kita bersama yang harus kita cari solusinya dan tetap kita berupaya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan beramal baik dan bisa menjadi penolong kita ya, nanti kita bisa menjadi amal yang baik untuk kita menuju ke surganya Allah. Nah, itu kan tujuan akhirnya manusia kan itu ya. Tujuan akhirnya kita itu ya. Nah, mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu guru itu orang yang ikhlas, orang yang semangat, orang yang mendedikasikan dirinya sebagai pendidik ya, yang mau majukan pendidikan di Indonesia, memberikan jiwa raganya untuk negara dan bangsa. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas partisipasinya, atas bantuannya, atas motivasi dan supportnya untuk saya. Salam Bapak Ibu hebat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.